Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian serta pendengar dan pemirsa dimanapun berada, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin. Salawat dan taslim selalu tersampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para jemaah sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita di ensiklopedi larangan dalam syariat, dan kita masuk pada pembahasan melarikan diri ketika perang berkecamuk. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Pahlawi di sini mencantumkan satu dalil berkaitan dengan larangan melarikan diri ketika perang sedang berkecamuk, yaitu surah Al-Anfal ayat 16. Tapi di sini Anda tambahkan satu ayat sebelumnya lagi, yaitu ayat 15. Kalau kita berbicara tentang perang, ini adalah momok yang menakutkan. Karena apa? Kalau kita berbicara tentang perang, maka ini identik dengan kekerasan, darah, ya, dan berbagai macam bentuk atau hal-hal yang mengerikan begitu kalau kita berbicara tentang perang. Iya, kita tidak menafikan, kita tidak memungkiri bahwa dalam catatan sejarah memang Islam pernah yang melewati masa-masa perang, ya. Namun satu hal yang perlu kita garis bawahi bahwa Islam itu memerintahkan untuk perang tidaklah lain kecuali untuk melindungi diri, ya. Jadi umat Islam itu tidak akan perang menumpahkan darah orang kafir apabila orang kafir ini tidak memulai begitu. Kalau orang kafir itu memulai, maka kaum muslimin diperintahkan untuk melindungi dirinya, melindungi darahnya, melindungi hartanya, melindungi nyawanya. Karena itu perintah syariat. Tapi Islam tidak pernah memerintahkan untuk memulai perang terlebih dahulu, tidak. Ya, senjata-senjata itu keluar digunakan apabila pihak lawan yang memulai perseteruan itu. Ya, maka kalau kita berbicara tentang perang, yaitu perang, dan perang ini tidak bisa kita pisahkan dari sejarah kehidupan manusia. Bukan hanya di dalam dunia Islam, perang juga pernah dilakukan, ya, bahkan mayoritas dilakukan oleh orang kafir, bahkan sesama orang kafir sekalipun. Kita lihat dalam catatan sejarah ada perang dunia satu, ada perang dunia dua. Itu adalah rentetan dari sejarah manusia. Artinya perang ini tidak akan bisa dipisahkan dari sejarah manusia itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang perang, ya, maka di dalam syariat ada sebuah larangan di mana ketika kita di dalam kondisi perang, misalnya antara pasukan kaum muslimin, ini pasukan kafir berhadapan, maka ketika
perang berkecamuk, kita dilarang untuk melarikan diri dari medan perang. Ya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam catatan sejarah bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam, ya pada masa Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu sudah terjadi 27 peperangan. Dan ini adalah pendapat yang paling akurat dan paling rajih. Dari total 27 perang di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ini ada perang di mana Nabi SAW memimpin langsung pasukan itu. Ini disebut dengan Ghazwah. Ya. Ini disebut dengan Ghazwah. Jadi, perang yang dipimpin Nabi SAW langsung itu disebut dengan Ghazwah. Ya, sedangkan yang dipimpin oleh sahabat di masa Nabi SAW ini disebut dengan Sariyah. Ya. Nah, dari 27 kali peperangan di masa Nabi SAW, 9 peperangan itu Nabi SAW terlibat langsung. 9 peperangan. Ya. Jadi itu catatan-catatan terkait dengan peperangan di masa Nabi SAW. Total di masa Nabi, ya, sebelum Nabi wafat itu ada 27 kali peperangan, ya. 9 diantaranya ini Nabi SAW terlibat langsung. Perang yang dipimpin oleh Nabi SAW itu disebut dengan Ghazwah. Sedangkan yang dipimpin oleh sahabat, ya, ini disebut dengan Sariyah. Baik, para jemaah sekalian, di dalam perang, ya, ketika perang ini berkecamuk, maka kaum muslimin itu diharamkan melarikan diri dari medan perang. Namun larangan ini tidak mutlak. Ada keadaan-keadaan tertentu, ada kondisi tertentu yang membolehkan kaum muslimin kemudian melarikan diri dari medan perang. Nanti akan ada rincian. Terkait dengan larangan melarikan diri ketika perang berkecamuk. Ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Anfal ayat 15 sampai 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa may yuwallihim yawma idzin ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir." Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka, mundur. Barang siapa yang membelakangi mereka mundur di waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Dan tempatnya ialah neraka jahanam. Dan amat buruklah tempat kembalinya. Ya, jadi di dalam ayat ini, ya, secara gamblang Allah Subhanahu wa taala melarang kita ketika kita sudah maju untuk berperang di medan perang, perang sudah dimulai, Allah Azza wa Jal melarang kita untuk mundur atau melarikan diri. Ya. Jadi kata Allah, barang siapa yang membelakangi atau mundur pada saat perang berkecamuk, maka Allah Azza wa Jal ancam dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ancam ia juga dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Allah, ada dua keadaan di mana kita boleh mundur pada saat perang berkecamuk. Yang pertama, ya, pada saat berbelok untuk siasat perang, untuk mengecoh lawan, atau pada saat hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain. Ya. Jadi ada dua ancaman bagi orang yang mundur atau meninggalkan medan perang saat berkecamuk tanpa alasannya dibenarkan.
Yang pertama dia diancam dengan murkanya Allah Azza wa Jal. Yang kedua dia diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu ancaman saja ini teman-teman sekalian. Ini sudah cukup menunjukkan akan haramnya meninggalkan medan perang saat perang berkecamuk. Satu saja ancaman. Ini dua ancaman sekaligus yang Allah ancamkan kepada orang yang meninggalkan medan perang. Yaitu apa? Murkanya Allah Azza wa Jal. Kemudian diancam dengan nerakanya Allah Azza wa Jal. Para jamaah sekalian, ya, meskipun meninggalkan medan perang saat perang berkecamuk ini tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, tidak sampai pada tingkat murtad, namun ya pelakunya ini terancam dengan dosa besar dan ia diancam dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak sampai kafir. Tapi ancamannya adalah murkanya Allah Subhanahu wa taala dan nerakanya Allah dan ini masuk dalam ya tataran dosa-dosa besar. Bahkan meninggalkan medan perang ketika perang berkecamuk jemaah sekalian, ini masuk ke dalam 7 dosa yang membinasakan. Ya, kata Nabi SAW, ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah, wa ma hunna. Kata Nabi SAW, jauhilah 7 yang membinasakan. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Lalu beliau SAW mengatakan diantaranya apa? Paling dari perang yang berkecamuk. Ya, jadi meninggalkan medan perang yang sedang berkecamuk itu masuk di dalam 7 dosa yang membinasakan. Bukan hanya membinasakan dirinya sendiri, tapi bisa membinasakan kaum muslimin. Ya, jadi para jamaah sekalian, ketika perang berkecamuk, ya, maka haram kaum muslimin untuk meninggalkan posisinya atau berbalik mundur. Ya, haram. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah mengatakan, ya, menyebutkan tentang alasan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita meninggalkan medan perang di saat perang berkecamuk. Kata kata Syekh Al-Utsaimin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandangnya yaitu lari dari medan perang ini termasuk dosa yang membinasakan. Karena hal itu akan melemahkan kaum muslimin dan semakin menguatkan orang kafir. Orang-orang mukmin melemah. Karena sebagaimana telah diketahui bersama bahwa jika ada satu orang meninggalkan barisan, meninggalkan posisinya, begitu mundur, hati mereka akan menjadi kecewa dan itu akan melemahkan mereka. Efeknya apa? Kekuatan orang kafir akan bertambah begitu. Karena orang yang kafir akan mengatakan, ini adalah awal kekalahan mereka. Ayo serang mereka. Sehingga orang kafir terus menyerang kaum muslimin. Oleh karena itu, lari dari medan perang merupakan dosa besar. Ya. Jadi, Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa alasan kita dilarang lari dari medan perang karena hal itu bisa menyebabkan apa? Melemahnya barisan kaum muslimin. Ya. Hilangnya satu orang saja ini sudah bisa mengganggu stabilitas kekuatan barisan begitu, kekuatan pasukan. Apalagi sampai hampir setengah pasukan atau semua pasukan mundur. Maka selain dari merusak citra Islam itu sendiri, ini akan merusak pasukan dan membuat pasukan kaum muslimin kali ini juga akan membuat apa? Orang kafir menjadi memberikan peluang pada orang kafir untuk menang begitu. Ya. Sehingga ketika orang kafir melihat kaum muslimin sudah mundur perlahan satu persatu mundur, 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 ini akan mengobarkan semangat mereka untuk menghabisi kaum muslimin. Efeknya apa? Kaum muslimin akan mengalami kekalahan, akan mengalami kekalahan. Ya. Oleh karena itu kata Syekh Al-Utsaimin, lari dari medan perang merupakan dosa besar. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membahas tadi ya haramnya melarikan diri dari medan perang. Nah,
Ada kondisi di mana ketika kita meninggalkan medan perang itu tidak terlarang sifatnya. Ada kondisinya. Jadi haramnya kita meninggalkan medan perang ketika perang itu berkecamuk ini tidak mutlak. Ada kondisi di mana kita dibolehkan meninggalkan medan perang itu. Ya, ini disebutkan tadi dalam firman Allah tadi ya Al-Anfal ayat 16, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain. Ya. Jadi ini kembali dijelaskan juga oleh Syekh Al-Utsaimin bahwa kita boleh melarikan diri dari medan perang, ya. Dengan dua keadaan. Yang pertama kata Syekh, berbelok untuk siasat perang, yaitu mempersiapkan diri untuk berperang. Seperti orang yang berbelok untuk membenahi keadaannya atau mempersiapkan senjata, termasuk berbelok ke tempat lain yang menjadi arah kedatangan serangan musuh. Ini tidak disebut berpaling, tetapi bersiap-siap. Jadi kondisi pertama adalah berbelok karenanya ada keperluan. Bisa jadi dia menepi sebentar berbelok untuk memperbaiki senjatanya atau untuk membetulkan baju perangnya, ya. Itu tidak mengapa. Karena ini ya berbelok untuk siasat perang atau untuk mengecoh musuh, ya. Ini tidak mengapa. Ini yang pertama, kondisi yang pertama. Yang kedua, kita boleh berbelok dengan tujuan untuk menggabungkan diri dengan pasukan lain, ya. Misalnya kelompok atau pasukan kaum muslimin ini terkepung, ya, karena jumlahnya semakin menipis, banyak korban yang berjatuhan. Sedangkan pasukan lainnya ini masih banyak ramai gitu, utuh. Maka pasukan ini boleh berbelok untuk menolong pasukan yang satu yang dengan jumlah sedikit ini. Boleh seperti itu. Namun dengan satu syarat, ketika pasukan ini memisahkan diri untuk menyelamatkan kaum muslimin yang sedikit ini, pasukan itu tetap tidak terancam begitu. Artinya ketika dia meninggalkan pasukan itu, bergabung ke pasukan itu ya dijamin tetap ya tidak akan terjadi apa-apa begitu. Artinya tidak mencelakai atau tidak menghabisi pasukan yang sebelumnya. Itu. Namun apabila ketika dia meninggalkan pasukan yang itu untuk menyelamatkan pasukan ini tapi mengorbankan pasukan sebelumnya itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Ya. Misalnya ada pasukan A, kaum muslimin A. Kemudian ada pasukan B, kaum muslimin menghadapi orang kafir, ya. Nah, orang kafir ini menyerang pasukan A dan pasukan A ini terancam begitu. Maka pasukan B ini boleh berbelok untuk membantu pasukan A selama pasukan B ini ya, selama pasukan B ini tidak terancam, ya, seperti itu, ya. Jadi seperti ini ya, boleh mundur untuk bergabung ke pasukan yang sedang terkepung begitu. Untuk tujuannya apa? Menyelamatkan mereka, menyelamatkan pasukan A itu tadi. Karena keadaan ini sifatnya mendesak. Dengan syarat apa? Tidak membahayakan ya tentara atau pasukan yang sedang berperang di tempat lain. Ya, jadi misalnya pasukan A ini terancam, pasukan B ini membantu, ya, itu boleh membelok untuk membantu selama pasukan B ini tidak terancam. Kalau sama-sama terancam, maka masing-masing mempertahankan posisi begitu, ya. Jadi kalau misalnya dengan berbeloknya pasukan B ini untuk membantu pasukan A ini menyebabkan pasukan B ini kacau balau, kekalahan, maka ini tidak boleh. Tidak boleh. Maka hendaknya dia tetap pada posisinya. Pasukan B ya tetap mempertahankan posisinya, pasukan A ya tetap mempertahankan posisinya. Karena apa? Karena tujuan perang ini adalah untuk memenangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perbuatan itu ya akan menghinakan agama Allah. Karena peluang untuk kalah untuk memenangkan pasukan A ini belum tentu menang begitu. Kalau pasukan B ini turut membantu belum tentu menang. Tapi kalau pasukan B ini tetap pada posisinya, bisa jadi pasukan B ini tetap menang meskipun yang A ini kalah begitu. Ya, tapi masih ada peluang menang begitu, masih ada. Ya.
Itu beberapa keadaan yang membolehkan kaum muslimin memisahkan diri dari pasukan ketika perang berkecamuk. Atau misalnya jumlah orang kafir ini dua kali lebih banyak dari pasukan kaum muslimin, ya. Maka di waktu seperti ini kaum muslimin dibolehkan untuk lari dari medan perang. Ini dibolehkan karena kekuatan yang tidak seimbang. Atau misalnya persenjataan musuh itu lebih lebih canggih begitu, lebih lengkap, ya. Maka pada saat itu boleh, ya, lari dari peperangan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fiikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini biiznillah wallahu ma'as sabirin." Sekarang kata Allah, Allah telah meringankan kamu dan dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka kata Allah, jika di antaramu 100 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang kafir. Dan jika tentaramu ada 1.000 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 2.000 orang dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang yang sabar. Ya, ini dalil yang membolehkan untuk uh, mundur, ya, memundur apa? Ini dalil yang membolehkan kaum muslimin untuk mundur dari medan peperangan apabila jumlah yang tidak seimbang. Atau kata Syekh Al-Utsaimin, tentara kafir ini memiliki kekuatan yang tidak mungkin dilawan oleh kaum muslimin. Misalnya mereka menggunakan pesawat tempur atau mereka menggunakan senjata pemusnah massal atau nuklir begitu. Dan kaum muslimin tidak memiliki persenjataan atau perlengkapan sebagaimana orang yang kafir punya. Dan justru jika bertahan dan tetap menyerang ini akan menghancurkan dan menyebabkan kekalahan terhadap pasukan kaum muslimin, maka ini akan membahayakan diri mereka. Maka pada saat ini mereka boleh mundur. Ya, pada saat ini mereka boleh mundur. Oleh karena itu, ya, haramnya melarikan diri dari medan perang itu tidak mutlak. Kalau memang pasukan kaum muslimin memang seimbang kekuatannya dengan pasukan kafir, maka kita tidak boleh melarikan diri karena tidak ada uzurnya begitu. Yang boleh kan melarikan diri dari medan perang karena ada uzur atau memang ada keperluan. Misalnya tadi siasat, ya berbelok karena untuk siasat atau untuk ya merapikan baju perangnya, ya untuk menata kembali persenjataan atau memang dia berbelok untuk membantu pasukan yang lain. Itu pun dengan keadaan-keadaan tertentu. Ya, kesimpulannya jemaah sekalian bahwa lari dari medan perang ini adalah masuk dalam dosa-dosa yang membinasakan. Kecuali dalam keadaan tertentu yang dibolehkan tadi. Dua keadaan yang Anda jelaskan itu tadi. Ya, jadi lari dari medan perang ini haram hukumnya dan berdosa besar kecuali dengan alasan yang kuat seperti berbela untuk siasat perang atau menggabungkan diri dengan pasukan lain. Dan Allah Azza wa Jalla tadi mengancam, ya, orang yang melarikan diri dari medan perang dengan dua ancaman, murka Allah Azza wa Jalla dan diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, di zaman Rasul Shallallahu alaihi wasallam, ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim ini tentang kisah perang Tabuk begitu. Itu perang antara kaum muslimin dan orang Romawi yang tahun 9 Hijriah begitu. Di mana ada seorang sahabat Nabi SAW yang tidak ikut perang, Ka'ab bin Malik, ya. Karena memang pada saat itu musimnya dekat dengan musim panen, ya. Jadi ketika pasukan kaum muslimin ini berangkat sudah jauh, jadi ada penyesalan di dalam hati Ka'ab bin Malik. Ada penyesalan, ya. Karena pada saat itu hanya ada dua kelompok yang tidak ikut perang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang munafik atau orang yang uzur, misalnya anak-anak atau orang yang tua renta, ya. Karena
Ka'ab bin Malik ini tidak memiliki uzur, maka dia khawatir akan digolongkan dengan orang-orang munafik. Begitu. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Beliau Ka'ab bin Malik ini diboykot, bahkan tidak diajak bicara oleh para sahabat, bahkan oleh Nabi SAW sekalipun. Sampai Allah Azza wa Jal yang sendiri yang menyebutkan bahwa Allah menerima taubatnya, taubat Ka'ab bin Malik diterima. Ini kondisi di mana seseorang yang tidak memiliki uzur untuk berperang, ya, kemudian dia seolah-olah memiliki uzur begitu, sampai apa diboykot, ya, apalagi sampai apa meninggalkan barisan ketika berperang. Ini tidak berangkat perang loh. Padahal Ka'ab bin Malik di perang-perang sebelumnya beliau ini selalu hadir begitu, tapi di perang ini dia nggak hadir karena alasan apa? Ya, jaraknya jauh, disebutkan juga dekat dengan musim panen, ya. Maka sebenarnya Ka'ab bin Malik ini ya, seharusnya turut perang ikut. Nah, akibatnya apa? Nabi SAW yang tidak mengajaknya bicara dan para sahabat pun otomatis juga tidak mengajaknya berbicara gitu. Sampai Allah menerima taubatnya. Ini kondisi di mana ya, dia tidak ikut perang, tapi dia tidak mempunyai uzur sebenarnya. Dia tidak ikut perang, sebenarnya tidak punya uzur. Nah, akibatnya apa? Apalagi orang yang sudah ikut di dalam perang, sudah masuk dalam pasukan, perang berkecamuk, kemudian dia memisahkan diri karena pengecut atau takut mati. Maka ini lebih berat lagi ancaman daripada yang dialami oleh Ka'ab bin Malik. Ya. Atau Abdullah bin Ubay bin Salul dalam peristiwa perang Uhud. Ketika di perjalanan, Abdullah bin Ubay bin Salul ya kemudian membelot dengan 300 orang. Sedangkan pada saat itu kaum muslimin hanya berjumlah 1.000 pasukan untuk menghadapi 3.000 pasukan orang kafir. Tapi karena ada yang berbelot, maka pasukan kaum muslimin hanya tersisa berapa? 700 orang, 700 pasukan. Ya. Jadi ini ya, orang yang tidak ikut perang itu di masa Nabi SAW hanya ada dua. Ya. Dia ada uzur, yang kedua karena memang dia munafik. Ya. Oleh karena itu, ya jelas bahwasanya hukum daripada lari dari medan perang yang sedang berkecamuk tanpa ada alasan yang syar'i, ini hukumnya haram dan dia masuk dalam kelompok dosa-dosa besar. Ya, dan dia diancam dengan ancaman yang Allah Azza wa Jal berikan ya apa? Murkanya Allah Azza wa Jal dan diancam dengan nerakanya Allah Azza wa Jal. Kenapa? Karena akibat dia melarikan diri dari medan perang, pasukan kaum muslimin ini menjadi goncang kekuatannya, menjadi terancam. Sehingga akan berimbas kepada rusaknya citra kaum muslimin dan diremehkannya pasukan kaum muslimin oleh orang-orang kafir. Ya, baik. Ya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian ya pembahasan kita terkait dengan melarikan diri ketika perang berkecamuk ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita semua untuk memahami apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang benar datangnya dari Allah Azza wa Jal, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.